Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami dari jemaat GPD Obaja mau mengucapkan Merry Christmas untuk semuanya. Kiranya berkat dan sukacita Natal boleh menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Seperti kenyataan, kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidup kerinduanku, kerinduanku selalu berada di dekatmu. Sejemak bangkit berdiri, ini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya dirimu satu di dalam hatiku. Takkan pernah berakhir.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Pada hari ini Tuhan, di hari Natal ini Tuhan, kami berkumpul tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini, nama-Mu boleh ditinggikan dan dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami juga boleh berjalan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat tetap tinggal bangkit berdiri. Ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Yang bersukacita, mari lambaikan tangan bagi Tuhan Allah kita. Kita mau sabak kanan dan kiri kita, katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. 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 Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Sekali lagi katakan Gloria. Semuanya lambaikan tanganmu bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Sekali lagi besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau sambut Raja kita yang ajaib dan luar biasa. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa Dia? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut
puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Dia siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan dari awal, mari kita sambut Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Oh, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Semua sama-sama ya, Kau Tuhan yang benar. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, Glory Yesus. Kami mau sembah kami Tuhan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih
lagi, lebih sungguh. Mari kita katakan. Di hadapan
Sembah dan puji kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan Tuhan hanya untuk satu nama Tuhan, yaitu nama di atas segala nama Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan, dan boleh menjadi sukacita Natal bagi kami pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, kami akan meletakkan korban persembahan kami Tuhan. Kau yang berkati korban persembahan kami Tuhan. Besar kecil Tuhan kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Dan saya undang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Dia itu
Saya ucapkan selamat hari Natal buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, yang hadir hari ini. Selamat diberkati dengan berita Natal. Kiranya ini memberkas sampai Natal di tahun yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk Natal? Kita Natal perayaan kemarin ya, tanggal 17 hari ini. Di momentum tepat di hari peringatan untuk orang Kristen merayakan kelahiran Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita khususnya yang hadir hari ini. Saya tergerak sekali untuk bicara tentang satu kekuatan yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk memasuki tahun-tahun yang digaungkan sebagai tahun yang sukar, tahun yang sulit, tahun yang rumit. Amin. Oke, siapkan hati saudara dan saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab ke Nehemia pasal 8 ayat 10. Nehemia pasal 8 ayat 10. Saudara, saya mau cerita tentang sebenarnya adalah Yesus lahir di kandang hina. Kita belajar dari satu keadaan Natal yang original. Tapi kemudian saya tergerak untuk membicarakan ini. Saya nggak apa-apa baca semua ayat ini. Tapi yang saya ingin tekankan mulai ayat bagian B dari ayat ini. Setelah titik. Tapi saya baca dari awal dulu. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu. Jadi Nehemia itu seorang pejabat saudara. Ya. Dan Imam Ezra ahli kitab itu. Nah, jadi hamba Tuhan sama pejabat juga harus akur. Saya juga bersyukur jadi anggota FKUB di Kota Tangerang, satu-satunya orang Kristen, ya saya bersyukur. Haleluya. Dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena ayat 11. Terus ya, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu, ayat 11. Nih, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Apakah Natal selalu berbagi? Khusus yang gak sedia apa-apa, tapi semua kita sedia apa-apa, amin. Pastori nggak sedia apa-apa tapi punya semua saudara. Sampai tadi sebelum ibadah masih mengalir saja saudara-saudara. Ya, di pastori nggak ada traffic light, lampu merah, apalagi nggak ada saudara. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Hari ini kita mau imani sebagai hari kudus bagi Tuhan kita, amin. Saya mau bicara ayat ini. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin saudara. Dari keterangan-keterangan tadi tentang tidak usah khawatir, tentang sesuatu yang disiapkan, tentang berbagi. Tapi bagian terakhir saya mau bicara banyak. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Alkitab terjemahan baru menulis perlindungan. Tetapi Alkitab terjemahan lama, hanya bagian kata-kata terakhir saja. Alkitab terjemahan lama itu menulis, karena kesukaan yang daripada Tuhan itulah juga kekuatanmu. Jadi kata perlindungan di sini untuk terjemahan lama ditulis kekuatan. Haleluya. Jadi kalau saya terjemahkan menurut versi terjemahan lama, terjemahan Bode, sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Haleluya. Alkitab King James yang terjemahan lama banyak mensadur kata-kata itu dari kitab King James itu juga menulis bahwa for the joy of the Lord is your strength, saudara. Haleluya. Bahwa kalau kita bersuka cita, itulah kekuatan kita. Ini saya mau bagi saudara untuk memahami hal ini sebagai kekuatan untuk masuk di tahun yang banyak kali kita dengar, 2023 ada tahun-tahun kesukaran, tahun sulit saudara. Dan banyak orang getar-getir. Tapi orang Kristen, orang percaya ada satu kiat,
Ada satu formula yang harus dia bangun dalam diri dia, sehingga apapun yang terjadi di masa sukar itu tidak berlaku bagi orang-orang yang memenuhi formula Tuhan ini. Apa itu? Ini yang saya mau bagi. Sukacita. Lihat, sukacita memproduksi kekuatan. Kekuatan diproduk, dilahirkan, dihasilkan oleh sukacita. Sukacita itu abstrak. Sukacita itu sesuatu rasa dalam diri kita, benar? Kapan orang bersukacita kita nggak tahu. Tapi kemudian sukacita harus ada raga yang dinilai bahwa orang itu bersukacita. Raganya apa? Senyum. Kalau orang senyum, oh mungkin dia senang, bahagia atau bersukacita. Tapi kalau dia diam, sukacita sesuatu di dalam. Tapi kita belajar ayat ini. Sukacita yang harus dinilai, yang harus ditetapkan sebagai nilai sukacita yang benar, itu adalah kekuatan. Kalau orang Kristen penuh sukacita terlihat daripada kekuatannya. Saya ulang kalimat ini. Kalau orang Kristen itu bersukacita, sukacitanya itu terlihat kepada kekuatannya. Kuat di sini bukan kuat angkat barbel. Kuat di sini bukan kuat angkat beban. Kuat di sini bukan persoalan otot yang kita punya. Tapi kuat di sini adalah kemampuan menahan tanggungan, pikulan, tantangan, sindiran, olokan, kesukaran, tapi kita kuat. Artinya ada dua orang yang sama-sama menderita, tapi mereka jatuh, kita tetap bersyukur karena kita kuat. Haleluya. Nah, jadi apa yang kita mesti kejar di tahun 2023? Perbanyak sukacitamu. Perkuat sukacitamu. Haleluya. Sekalipun saudara pikir, saya kan anak Tuhan. Banyak orang dalam gereja, tapi mereka sebenarnya tidak ada sukacita. Biar setiap minggu ada di gereja, tapi mereka sampai kehilangan sukacita. Itu sebabnya ketika mereka pulang gereja, mereka selalu kalah dengan persoalan. Kalah dengan masalah. Mereka pikir, kenapa aku dengar firman Tuhan aku gak ada kekuatan. Persoalannya engkau gak mampu bersukacita yang sebenarnya dalam Tuhan. Itu sebabnya ini berita Natal. Kita mau belajar sukacita yang seperti apa sih yang harus kita pahami, kita mengerti. Karena dunia juga bisa memberi embel-embel sukacita dalam kita. Tapi Alkitab bilang, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Atau artinya kalau Tuhan kasih sukacita, sukacita Tuhan berbeda dengan sukacitanya dunia ini. Amin. Kalau ini pernah saya jelaskan, saya mau bilang ulang. Kenapa buah roh itu adalah kasih, lalu sukacita, lalu damai sejahtera, nggak usah pikir yang lain. Kenapa buah roh itu adalah sukacita? Kenapa buah roh bukan bahagia? Kenapa buah roh nggak ditulis? Buah roh adalah senang, kasih. Buah roh adalah kasih, senang atau bahagia. Padahal kan orang suka bahagia, orang suka hidup senang. Tapi kenapa ditulis kara? Kenapa ditulis sukacita? Ini kita belajar, saudara. Tahu nggak? Senang, bahagia, dan sukacita adalah 3 kualifikasi rasa di diri kita yang sangat berbeda. Dan hari ini mungkin saudara pikir saudara happy. Happy yang saudara maksudkan mungkin hanya saudara pikir saudara bersukacita. Padahal saudara hanya sekelas senang. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Benar? Setiap elemen yang di diri kita ini terwakilkan oleh setiap rasa ini. Apa itu? Senang, bahagia, sukacita. Kenapa orang menikah disebut berbahagia? Karena itu sebatas apa? Perasaan mereka. Oke, saya mulai dari tubuh dulu. Tubuh, jiwa, roh. Kalau saudara tubuhmu terganggu, kalau saudara sakit, siapa di sini yang supi? Tahu supi? Asam urat. Pernah, Pak? Oh. Orang kalau asam urat, tubuhnya terganggu, geraknya terbatas. Apa yang kemudian hilang dari dia? Senangnya dia. Betul. Senang apa? Senang belanja, udah gak bisa karena gak bisa belanja. Senang shopping.
yang senang nyalurin hobi, saudara. Nggak bisa, kenapa? Karena tubuh sakit. Kalau tubuh sakit, kehilangan rasa senang. Senang karena sesuatu yang kebiasaan kita kerjakan. Apakah orang itu bisa berbahagia? Coba. Kalau saudara sakit, apakah juga bahagia hilang dalam kita? Enggak. Karena bahagia adalah persoalan hati. Haleluya. Ada seorang ibu, istri dokter. Dia melahirkan anak keduanya, anak gadis. 25 tahun lalu dia lahirkan anak ini. Berarti sekarang anak ini umur 25 tahun. Waktu dia melahirkan anak ini, ibu itu cacat total. Dia tidak bisa bergerak setelah melahirkan. Dia istri dokter, saudara. 25 tahun dia ada di tempat tidur. Dia bilang begini dalam satu kesaksiannya kepada anaknya. Sekalipun mama begini, tapi mama bahagia. Dia terganggu fisiknya, tapi dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Satu waktu dalam perjalanan hidupnya, dia pernah bilang sama suaminya, "Papa kawin lagi dah. Nggak bisa harapkan apa-apa dari saya yang setiap hari cuma di tempat tidur." Tapi suaminya seorang dokter. Dalam kesibukannya, dia masih bisa kembali menjenguk. Setiap siang dia yang datang pergi menyuapkan makanan buat istrinya. Dia punya 2 anak yang hebat luar biasa, yang peduli dengan mamanya. Mamanya bilang, sekalipun aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku bahagia memiliki suami dan anak-anak. Anda sakit secara fisik, jangan sampai hilang bahagia, saudara. Tapi baru bahagia. Sekarang kalau engkau punya suami yang nyakitin saudara, sampai sakitnya tuh di sini, ya saudara. Minum air rasa duri, makan durian rasa bakpao, itu sama aja. Sakit, aduh sakit. Pokoknya jiwamu hancur, lebur, berantakan dah. Sudah pasti saudara kehilangan bahagia. Karena bahagia persoalan jiwa kita nih. Benar? Pertanyaannya, apakah engkau tidak bisa bersuka cita? Nah itu dia. Sepatutnya orang Kristen sekalipun jiwanya hancur, dia masih bisa bersuka cita. Harus, kenapa? Karena sukacita itu kualitas roh. Buah roh adalah sukacita. Buah roh bukan bahagia. Buah roh adalah sukacita. Maka Allah dengan kehidupan ilahinya, Allah yang adalah roh, itu akan memiliki connect dengan kita, bukan di tubuh kita, bukan di jiwa kita, tapi di roh kita. Haleluya. Allah tuh kalau ngomong sama kita, kalau bicara sama kita, menyatakan sesuatu dalam kita, itu memakai roh kita. Haleluya. Waktu tubuh kita terganggu, waktu kita tersakiti, kehilangan bahagia, saudara masih punya Tuhan yang bisa mensuplai sukacita melalui roh kita. Mari satu ayat pertegas ayat ini. Kita ke perjanjian baru. 2 Korintus 8 ayat 2. Perhatikan baik-baik. Bahwa tubuh yang terganggu, jiwa yang terganggu, tidak harus kehilangan sukacita. Karena sukacita nggak ada hubungannya dengan tubuh dan persoalan jiwa. Anda kalau ilmu, ini kalau disebut ilmu bela diri, Anda sudah dan 10, saudara. Kalau ilmu kanuragan, saudara itu airnya melayang. Haleluya. Kalau saudara masih tersakiti persoalan jiwa, saudara masih ada di bawah tingkat yang Tuhan mau. Dan orang-orang yang hanya menjalankan kekristenannya sekelas jiwa mereka, yang tidak mau tersakiti hatinya, ambruk di 2023. Perhatikan nih, selagi dicobai dengan berat, dengar. Dicobai dengan apa? Dengan apa? Bukan ringan, berat. Dalam pelbagai penderitaan. Pelbagai itu segala penderitaan. Kalau mau dihitung dari ujung rambut sampai ujung kaki menderita. Coba lihat. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Ini siapa? Orang Makedonia. Jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia tidak terpengaruh sukacita mereka sekalipun mereka menderita, badani maupun jiwani. Memang berat.
Waduh om pikir kalau kami sakit hati hanya sekelas sakit gigi. Kira ini Megizet, saudara. Lebih baik sakit gigi katanya daripada sakit hati. Kita mau sakit hati sekalipun, kalau kita punya sukacita dari Tuhan, kita adalah orang-orang kuat. Orang-orang kuat. Jemaat Makedonia membuktikan dalam berbagai ujian yang berat, penderitaan yang hebat, mereka tetap bersukacita. Sukacita mereka apa? Luber keluar. Haleluya. Haleluya. Ini orang kuat. Mari kita pindah bacaan dulu. Haleluya. Mazmur 47. Mazmur 4 ayat 7. Mazmur 4 ayat 7. Ini baru pendahuluan khotbah ini. Natal pulang pagi kita. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan yang mau pulang pagi. Haleluya. Baru pendahuluan, belum pertengahan, belum penutupan, belum kata-kata terakhir, saudara. Dibagi aja 1 jam, 4 jam. Pulang nggak dikasih makan lagi, saudara. Karena sudah kenyang makan tapi cacingku nggak bisa terima om. Oke, perhatikan Mazmur 4 ayat 7. Ayat 8. Memang Mazmur itu selisih 1 ayat. Kalau di Alkitab dan di Alkitab, saudara. Ayat 8. Perhatikan ini. Engkau telah memberikan apa? Siapa yang berikan? Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Perhatikan ini. Lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka apa? Sama-sama 2, 3. Kelimpahan gandum dan anggur. Ngerti gak? Ngerti gak? Kalau Tuhan kasih sukacita sama kita, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita lebih banyak daripada Eli. Sekalipun Eli punya anggur dan gandum. Ngerti saudara? Siapa orang kaya sebenarnya? Karena gandum dan anggur alat ukur kekayaan pada zaman itu. Siapa orang kaya? Orang kaya adalah orang yang memiliki sukacita. Karena sukacita itu lebih hebat daripada orang yang hanya sekedar memiliki kelimpahan gandum dan anggur. Katakan amin. Katakan amin. Saudara lihat ya, kalau kita nggak lebih hebat dari orang lain, tapi kalau punya sukacita yang hebat dan luar biasa, kita lah orang hebat. Di mana letak kehebatannya? Waktu kita disanding dengan orang yang lebih dari kita, kita nggak bakal iri sama orang yang lebih. Karena kita punya kualitas lebih dari mereka, sukacita. Halo. Kedua, kalau kita punya sukacita, dibanding dengan orang yang punya kelebihan, kita nggak ada upaya untuk mencari jalan pintas menjadi kaya lebih dari mereka. Karena sukacitaku sudah cukup untuk kupakai membawa diri saya ada di dalam jalan aman yang Tuhan berikan dalam kita. Haleluya. Kalau kita punya sukacita, tadi saya bilang nggak iri, kita malah mendoakan orang-orang lain supaya mereka lebih diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara lihat, kalau saudara cemburu sama tetanggamu karena TV-mu cuma 23 inch, sementara mereka 163 inch, lalu saudara bilang, Tuhan, gak bener nih. Gak bener Tuhan. Masa saya yang gereja tiap minggu, TV saya 23 inch, dia 163 inch. Engkau mulai iri. Sukacita kalau ada dalam kita, kita bersyukur dengan apa adanya di depan kita. Saya tanya, apakah orang punya sukacita akan jatuh dalam dosa seperti itu? Dialah orang kuat. Dialah orang kuat. Dia orang kuat. 2023 dia orang kuat. Amin. Terakhir, kalau saya paparkan di sini, orang yang punya sukacita yang lebih dari orang lain, dia akan terus bertahan dalam Tuhan sekalipun dia miskin.
Dengar, mimbar gereja bukan mimbar tempat mengumbar menjadi kaya, bukan. Anda datang di Obaja ini, tidak ada iming-iming Anda diberkati menjadi kaya raya, enggak. Di sini hanya ada kalau engkau setia sama Tuhan, engkau diubah menjadi sama seperti Tuhan. Sama yang seperti Tuhan mau di hidup saudara. Amin. Karena itu jauh lebih hebat dari apa yang engkau mau sendiri tentang hidup saudara. Gereja harus mengubah orang. Bukan dari miskin jadi kaya. Saya bilang tadi, saya mau khotbah tentang the original Natal, saudara. The original itu. Siapa orang-orang yang mendapat sapaan pertama tentang Yesus lahir? Coba. Siapa tahu? Siapa orang-orang pertama yang mendapat sapaan tentang kelahiran Yesus? Gembala. Bukan gembala sidang. Para gembala. Bukan Herodes. Bukan nabi-nabi. Bukan imam-imam. Bukan orang-orang kaya yang ada di Bethlehem. Tapi siapa? Gembala. Siapa gembala? Gembala adalah kelompok masyarakat dengan strata terendah pada zaman itu. Mereka dikategorikan orang-orang miskin yang hanya mencari sop nasi dan menjaga kawanan kambing domba orang-orang kaya. Tapi Tuhan datang dengan berita Natal ini. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Di sini bukan persoalan engkau jadi kaya atau tidak. Tapi di sini adalah apakah engkau dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau mimbar gereja nggak pernah menggiring orang dapat menemukan Tuhan dalam hidupnya. Hanya dapat membawa orang dengan iming-iming terus bagaimana aku bisa jadi kaya. Mimbar gereja ini hanya seperti rumus formula orang-orang pintar yang menggiring orang untuk jadi kaya melalui AIUEO. Dengar, gereja harus membawa orang mengenal Tuhan Juru Selamatnya di hatinya. Amin. Jadi coba lihat, kalau engkau punya sukacita, Alkitab terang-terangan bilang, engkau lebih dari sukacita mereka yang punya gandum dan anggur. Haleluya. Mau sukacita? Mau bersukacita? Mau bersukacita? Mau bersukacita? Ya beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mau bersukacita? Sekarang kita mau belajar bagaimana bersukacita. Karena tadi saya sudah bilang, gak semua orang duduk di gereja bersukacita. Wah, keras juga ini om. Ya. Jangan kau GR kalau kau udah di gereja setiap minggu kau orang bersukacita. Jangan dulu, tunggu dulu. Saudara, kita mulai urai. Siapa orang bersukacita sebenarnya? Saya mulai mengurai ini hanya dengan satu ayat saja dalam Alkitab. Dalam kitab Mazmur. Mari kita membuka Mazmur 97 ayat 12. Ada dua rahasia orang bersukacita. Mengalami sukacita Tuhan. Sebelum jauh saya ingat kata sukacita itu ditulis dalam kata Yunani itu kara. C-H-A-R-A. Kara. Kara itu artinya sukacita yang bukan karena situasi dan kondisi. Tapi kara itu sukacita yang dilahirkan karena firman atau karena Tuhan. Amin. Orang kalau sukacitanya tergantung kondisi, itu bukan sukacita. Amin. Kita mulai. Mazmur 97:12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Filipi 4 ayat 4 bilang begini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Filipi 4. Coba perhatikan ini. Oh ya ada ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ayat pokok. Perhatikan ayat pokok. Yang tadi Mazmur. Bersukacitalah karena Tuhan. Orang-orang Kristen yang memiliki sukacita sejati itu, dasar alasannya itu, sukacitanya itu harus karena Tuhan. Ulang. Orang-orang Kristen yang mau bersukacita dan alamin sukacita sejati itu, harus dasarnya adalah karena Tuhan. Saudara mungkin bilang, memang saya bukan karena Tuhan. Ujian akan membuktikan
Apakah dasar sukacitamu karena Tuhan atau karena hal-hal lain? Siapa yang bisa membedakan senyum Ayub dan senyum istrinya saat mereka tidak pernah kekurangan apa-apa? Ada yang bisa bedakan? Enggak ada. Haleluya. Senyum Ayub dan senyum istrinya waktu mereka kelimpahan, tidak kekurangan apapun. Orang lihat sama. Suaminya senyumnya sama, istrinya sama. Tapi apa yang kemudian berbeda dari kedua orang ini, suami istri ini? Ketika situasi mereka berubah, terlihat siapa sebenarnya yang senyumnya karena situasi atau senyumnya karena Tuhan. Waktu Ayub ambruk hidupnya, dia miskin, semua hilang, anak-anak hilang, dia dihindari banyak orang. Apa istrinya bilang sama dia? Hei Ayub. Kalau istrinya orang Manado, ngana, percuma kita kawin dengan ngana, miskin kote. Gitu. Ngana, so menderita. Kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Senyum atau kita namakannya itu sukacita, kesenangannya atau rasa dari si istrinya Ayub. Waktu Ayub belum ambruk, wow, senang, ketawa, ketiwi, saudara-saudara. Waktu mereka berubah situasi, rubah keadaan, maka senyum istri Ayub berubah. Ternyata senyumnya itu berdasarkan apa coba? Hei, materi. Ada uang abang disayang. Nggak ada uang abang dilempar dengan sendal. Karena materi. Apakah Ayub karena materi? Enggak. Dengar Ayub bilang begini. Aku datang dengan telanjang. Aku kembali dengan telanjang. Cukup bagi Ayub. Kalau kemudian dapat lebih, itu adalah kepercayaan Tuhan atas dia. Makanya dia nggak perlu sedih. Sekalipun kehilangan apa-apa. Tapi beda dengan istri Ayub. Itu tandanya. Istri seorang nabi saja. Kualitas rasa senangnya, kualitas sukacitanya bukan karena Tuhan, tapi karena harta. Kalau di dunia ini nggak ada orang kaya bunuh diri, kita sepakat mari cari harta, karena harta bisa menolong kita. Tapi ternyata ada banyak orang kaya bunuh diri. Itu nunjukin apa? Tidak ada orang yang dapat ditolong oleh hartanya sendiri. Tapi dengar berita Natal ini, kalau engkau punya sukacita, engkau tertolong 100%. Sekalipun engkau hidupmu parah, papa, banyak hinaan, sindiran, tekanan hidup. Amin. Anak sulung dalam cerita anak terhilang, tahu? Waktu si bungsu pulang dari hidup berfoya-foya, dari berlacur, main judi, mabok-mabokan, dia pulang sadar, oh di rumah bapakku banyak makanan. Di sini aku makan ampas babi, ampas makanan babi, saudara. Dia pulang. Si abang yang lagi kerja di ladang, pas dia mau balik dia lihat rumahnya rame. Dia panggil pembantunya karena banyak pembantu di rumah ayahnya. Kamu kesini, ada apa lagi rame-rame? Bang, itu adik abang sudah pulang. Apa? Lalu dia bikin pesta. Iya, ayahmu buat pesta. Dia ngambek, dia gak mau pulang. Dia gak mau balik. Dia tinggal di ladang. Orang ngasih tahu sama ayahnya, itu abang gak balik. Dia marah kalau ayah menerima adiknya pulang. Ayahnya kembali dan bilang, abang pulang, itu adikmu yang susah. Adikmu yang yang hilang sudah kembali. Adikmu yang berdosa sudah pulang. Pokoknya seperti itu. Sudah kembali. Dengar. Apa yang abang ini bilang sama ayahnya? Ayah. Aku bertahun-tahun melayani ayah. Bekerja untuk ayah bertahun-tahun. Tapi ayah tidak pernah memberikan kepadaku seekor kambing untuk aku bersukacita. Baca cerita itu. Tamat sekolah minggu semua bukan?
Guru-guru sekolah minggu cerita ini sampai kalimat ini. Untuk membuktikan ada banyak orang melayani bapaknya, tapi harapan sukacitanya hanya kepada kambing. Sampai di mana Anda punya kualitas mengiring Tuhan? Dan pengharapan saudara. Kalau kau datang mendengar khotbah dengan member gereja untuk mendapatkan kelebihan secara finansial, engkau nggak sama datang ke dukun. Tapi engkau datang harus mengalami perubahan hidup. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan lebih tahu menjadikan kamu kaya daripada caramu menjadikan dirimu sendiri kaya. Amin. Amin. Tuhan lebih tahu bagaimana jalan menjadikan kamu kaya daripada caramu sendiri untuk kiatmu sendiri untuk menjadi kaya secara pribadi, secara naluri sendiri, secara akali sendiri. Tuhan lebih hebat. Makanya kalau engkau sibuk dengan Tuhan, Tuhan mau sibuk dengan hidup saudara. Kalau engkau sibuk dengan Tuhan di 2023, Tuhan sibuk. Kesibukan Tuhan atas hidup kita apa? Memperbaiki hidup kita. Dan gak mungkin dia yang sudah menyerahkan nyawanya buat kita tidak memperbaiki ekonomi saudara, gak mungkin. Gak mungkin. Tuhan punya janji, tidak akan pernah orang benar dibiarkan minta-minta. Dan Daud bilang, sampai aku masa tua, aku gak pernah lihat orang benar meminta-minta roti. Tapi apa? Maukah engkau meletakkan sukacitamu karena Tuhan? Haleluya. Haleluya. Jadi kesimpulannya, jangan beribadah karena berkat. Beribadahlah karena si pemberi berkat. Haleluya. Ya beri tepuk tangan lu buat Tuhan. Kalau mau datang cari Tuhan, carilah dia. Jangan cari yang dia beri. Kalau kemudian kau dapat sesuatu dalam beribadah, itu yang engkau jadi fokus. Engkau akan iri karena ada orang yang dapat lebih dari saudara. Amin. Cari dia. Siapa pernah kasih ilustrasi? Ada seorang ibu bawa anaknya ke warung. Warung langganan ibunya. Waktu anaknya dibawa masuk sama ibunya, yang punya warung senang sekali. Oh ini anak ibu lucu banget. Dek mau apa? Dek ambil aja permen. Karena langganan ibunya. Disuruh ambil kan dia gak mau. Ambil. Dia gak mau. Akhirnya karena anaknya gak mau. Bapaknya yang ambil, yang pemilik warung, ambil permen di dalam toples. Dia ambil, dikasih, dibawa pulang. Ibunya tanya waktu di jalan, malu-maluin mama kamu. Disuruh ambil, kamu gak mau ambil. Dipaksa-paksa ambil, kamu gak mau ambil. Giliran dikasih baru kamu mau. Anaknya bilang apa tahu? Mama, kalau aku yang ambil, tanganku kecil mah. Sekali ku raup 5 butir. Tapi biar aja si bapak yang ngambil. Kalau dia ngambil tangannya gede, sekali ngambil lebih banyak dari yang ku ambil. Betul? Betul. Saudara mau cari dengan gayamu sendiri atau membiarkan Tuhan yang memberikan kepada saudara? Kekristenan itu gampang. Kekristenan lebih diukur dari seberapa hebat engkau mengkiblatkan iman saudara kepada si pemberi berkat. 2023 alat uji kita adalah kepada siapa kita berpaut? Kepada Tuhan atau kepada profesi kita? Atau kepada jabatan kita? Kekayaan kita? Nama besar kita? Dengar. Kalau hanya sekali 2 kali saya melihat ada orang yang Tuhan balikan selalu mudah membeli telapak tangan. Dari kaya menjadi miskin. Banyak kali saya sudah lihat. Tuhan terlalu gampang merubah hidup seseorang. Atau sebaliknya. Kemarin kami ngomong-ngomong ya sama Ibu Hani ya. Kami malam Natal jadi saya khotbah malam Natal kemarin di Cengkareng. Habis itu saya melawat kakaknya Pak Ansori yang meninggal ke Pluit ya. Kita kemalaman Pak dan akhirnya diajak makan ke Pik lagi. Aduh. Itu pertama kali saya bisa malam Natal di luar. Bisa malam Natal di rumah saudara. Dan ngobrol. Satu kisah yang diceritakan waktu kami makan. Ada seorang yang diberkati dari umur 10 tahun. Gak sekolah, gak mendidik. Tapi dia jadi orang yang hebat luar biasa. Dia beli mobil mewah di rumahnya. Bukan dia mau pamer. Dia bilang saya membuktikan bahwa orang itu diberkati Tuhan. Bukan lebih hebat dari kapasitas yang dia punya. Banyak kok ceritanya.
Kalau Tuhan yang ngatur semua, kenapa kita nggak pasrah hidup kita kepada Dia yang mengatur? Amin? Amin. Amin. Mana anak-anak muda di sini? Saudara mau jadi hebat menurut gayamu atau menurut gaya Tuhan? Berapa hebat yang kau bisa raih ketika engkau kuliah, engkau punya sarjana, kesarjanaan sampai S berapa? Dengar, kalau Tuhan yang buat engkau hebat, lebih hebat dari apa yang kau siapkan tentang diri saudara hari esok. Kalau engkau percaya ini, itu terjadi saudara. Betul. Kalau engkau percaya kalimat ini, engkau percaya pernyataan ini, pasti terjadi dalam hidup saudara. Pasti terjadi. Yang kedua, gimana bersuka cita? Ayat ini tetap, bersuka cita karena Tuhan. Kedua, hai orang-orang benar. Siapa yang bersuka cita karena Tuhan? Orang benar. Amin. Siapa yang bisa bersuka cita karena Tuhan? Orang benar. Bukan berarti ketika Tuhan suka cita, engkau pangku tangan. Engkau harus berusaha menjadi orang benar. Ada orang benar di sini, boleh angkat tangan? Siapa orang benar? Ulang. Siapa orang benar? Hanya Pak Ansor ini yang yakin orang benar nih. Di belakang ada orang benar siapa? 2,5. 2,5. Siapa yang bukan orang benar angkat tangan? Siapa orang benar angkat tangan? Pak Ansor tetap yakin. 2, 3, 4 bertambah. Siapa yang bukan orang benar angkat tangan? Oke, kalau saudara bingung, saya benar enggak ya? Kalau saya bilang saya benar, nanti ada lagu bilang begini. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Aduh, aku orang benar bukan? Gitu saudara. Oke, saya mudahkan saudara memilih. Kalau di sorga ada orang masuk sorga, di sorga itu bukan orang benar. Setuju atau tidak? Kalau Pansori masuk sorga, saya kalau masuk sorga, sebenarnya saya bukan orang benar. Di sorga nggak ada orang benar, setuju atau tidak? Ya, Alkitab bilang kita semua telah kehilangan kemuliaan. Semua yang namanya keturunan Adam, semua kita berdosa. Tidak ada satupun yang benar kata Roma. Satupun gak ada. Dengar, satupun tidak ada yang benar. Kalau tidak yang benar, neraka semua kita. Tapi kemudian kenapa ada orang masuk surga? Sementara kita gak benar. Karena oleh darahnya, oleh salib, oleh Natal datang ke dunia, dia membenarkan saya, membenarkan saudara supaya kita masuk surga. Haleluya. Dia mati buat hidup kita. Kita nggak benar, bejat kita, hitam hidup kita. Tapi dia mati. Dia bilang, aku gantikan kematianmu di kayu salib supaya engkau lewat kematian ini, kamu langsung masuk surga. Makanya kalau kau jadi orang Kristen yang kacangan, asal-asalan, gampangan, sayang kekristenan saudara. Natal ini saudara. Saya mau beritahu saudara, waktu engkau terima Yesus yang duduk di sini semua, engkau orang benar. Engkau orang benar. Satu yang Allah tuntut kalau engkau orang benar, cara hidupmu harus benar. Hei, cara hidupmu harus benar. Tuhan bilang kita dibimbing, dituntun sampai ke rembang tengah hari, sampai sama seperti Kristus. Jadi kalau Kristus nggak nipu kita orang benar. Haleluya. Haleluya. Amsal 10 ayat 28. Kita sudah punya satu set mimbar sama meja, cakep nih. Fungsinya apa nih? Air minum sama tisu. Karena sudah tahu jemaat saya kalau khotbah terharu ikut nangis,
Yang keluar di mata sama yang di bawah, saudara. Ada tisu, udah disiapin jemaat nih, biar bawa gembala ngambil tisu sendiri. Yang kurang hari ini adalah air minum sama tisunya yang nggak ada. Minggu depan saya minta 5 tisu di sini. Oke, ayat 28. Amsal pasal 10, ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi apa? Ulang, harapan orang benar menjadi apa? Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Orang benar di sini bukan orang yang benar secara status, tapi orang benar di sini itu adalah orang yang cara hidupnya benar. Alasannya apa, Pak? Kan gitu kalau belajar Alkitab toh? Alkitab harus gitu. Kalau teolog tuh belajar Alkitab begitu. Harus Alkitab yang ngejawab Alkitab. Jangan Alkitab dijawab sama orang pintar, nggak boleh. Makanya bahaya sekali kalau ada orang yang apa itu, kalau dia apa ya, yang apa namanya, yang motivator. Saya takut ilmu motivator itu dia jawab pakai Alkitab. Alkitab bertanya, dia jawab dengan ilmu motivator. Itu bahaya sekali. Tapi kalau orang menjawab, memberi pertanyaan di Alkitab, ini orang benar atau tidak? Harus Alkitab yang ngejawab. Amin. Lihat jawabannya begini. Kan hanya bisa orang benar. Apakah ini status atau perbuatan? Saya mau katakan, orang benar di sini adalah orang yang berbuat benar. Bagaimana kita membuktikannya? Gini. Perhatikan kalimat ini. Orang benar akan menjadi sukacita. Harapannya jadi sukacita. Orang fasik menjadi apa? Iya, sia-sia. Wih, terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Pembandingnya adalah orang benar dan orang fasik. Tahu orang fasik apa? Orang yang bermanggil Allah, yang memanggil Tuhan, yang mengaku percaya, tetapi apa? Seterusnya, kamus bilang apa? Tidak melakukan seperti yang dia sebut, dia panggil, dia percayai. Fasik. Berarti kalau orang benar apa? Orang yang memanggil Tuhan lalu melakukan yang Tuhan Orang yang melakukan cara benar, hidup benar, sepak terjang yang benar, dengar, harapannya menjadi sukacita. Haleluya. Nggak usah iri sama orang luar, orang fasik. Karena mereka juga bisa berharap seperti kita berharap. Dan jangan bilang begini, kalau aku berharap orang benar akan terjadi harapanku. Kalau orang fasik berharap nggak terjadi. Siapa bilang nggak terjadi? Perhatikan, harapan orang fasik menjadi sia-sia. Dapat nggak? Dapat. Tapi ini kualitas menikmatinya. Orang benar berharap dapat sesuatu, dia nikmati, wow, melahirkan sukacita. Orang fasik berharap sesuatu, dia dapat, tapi kemudian jadi sia-sia. Kan saya pernah cerita di sini. Ada seorang ibu yang bersaksi. Dia gereja hanya mau bersaksi. Apa dia bilang? Bapak Ibu, saya puji Tuhan ya, Tuhan baik banget sama keluargaku. Tahu nggak Bapak Ibu, aku dapat mobil baru. Dia nggak pernah gereja, hanya dapat mobil mau bersaksi di gereja. Sekian lama aku ternyata Tuhan kasih, Tuhan benar-benar wow, hebat, luar biasa Tuhan. Habis bersaksi dia nggak gereja lagi. Hanya datang bersaksi karena dapat mobil. 2 bulan kemudian, dia telepon gembalanya. Om, bantu anak saya, koma di rumah sakit. Kenapa? Kecelakaan. Tahu nggak dicelaka di mana? Dia bilang, anaknya bilang, Mah, boleh nggak pinjam mobilnya? Keliling di komplek. Ya udah, jangan jauh-jauh. Benar gak dia nggak kemana-mana? Di komplek dicelaka. Dari sisi mobil itu nggak mungkin orang yang nyetir bisa koma, tapi ternyata anaknya koma.
Bukan cuma koma anaknya, mati. Apa dia bilang? Kalau saya tahu beli mobil itu buat anak saya mati, mending saya gak punya mobil. Banyak orang begitu bukan? Banyak orang begitu bukan? Apa yang salah di set dalam diri dia? Dia gak nge-set hidupnya dulu. Dia nge-set impiannya, harapannya, keterpautannya kepada sesuatu yang dia minta. Seseorang yang belum nge-set dirinya benar, semua yang dia minta menjadi sia-sia. Perhatikan ini saudara. Perhatikan baik ini. Nge-setting hidup saudara dulu. Pantas di mata Tuhan dulu. Semua harapanmu menjadi hebat. Orang-orang tua yang punya hidup benar dalam Tuhan, harapan untuk anak-anaknya jadi luar biasa. Pasti terjadi. Haleluya. 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 Ini bukan hanya pesan kaya. Kalau kita bertanding, banyak di luar sana yang lebih di atas langit dari kita. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Jadi apa? Cara hidup benar kita menunjukkan hidupku telah dibenarkan Tuhan. Harus dipertontonkan di mata banyak orang. Saya bersyukur di sini. Di Natal ini, saya tidak melihat lagi ada orang-orang mabuk. Tapi kalau saya di kampung saya, di Manado, Natal adalah momentum setahun sekali mabuk. Lalu setahun sekali main judi. Di sini saya nggak lihat karena dalam gereja, nggak tahu setelah pulang gereja. Momentum setahun sekali buat sesuatu justru di hari kelahiran Tuhan. Lalu kemudian dia bilang apa? Aku orang benar. Nonsen. Ini kekristenan. Ini kekristenan. Kalau engkau tidak ditempa baik dalam gereja yang engkau pilih untuk bertumbuh, engkau nggak bisa jadi siapa-siapa. Imanmu nggak bisa bergantung kepada pendetamu yang hebat, bukan. Kepada kemegahan gerejamu, bukan. Tapi imanmu akan berubah waktu engkau dengan hati menerima kekuatan firman mendamplak hidup kita. Makanya saya jadi orang yang biasa saja ketika habis berkhotbah. Karena setelah itu urusan firman dan hidup saudara dengan Tuhan. Habis saya khotbah, saya selesai. Saya nyaman, saya aman. Saya gak mau peduli engkau lakukan atau tidak. Saya tetap akrab dengan saudara. Saya tetap menyapa saudara. Saya tetap terima saudara punya mangga. Haleluya. Haleluya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, kata malaikat kepada gembala. Saya nyinggung sedikit karena Natal. Anda tahu kata ganti orang yang dipakai malaikat dalam kalimat itu. Tolong tuh anak. Dalam kalimat itu. Kata ganti yang salah. Hari ini telah lahir bagimu. Kepada gembala-gembala. Itu bukan satu orang gembala. Banyak gembala di situ. Harusnya malaikat bilang. Hari ini telah lahir bagi kalian. Yesus Kristus. Di kota Daud. Tapi malaikat bilang. Hari ini telah lahir bagimu. Mu itu kata ganti orang kedua tunggal. Benar gak? Benar gak? Artinya ini satu orang yang ngomong. Harusnya kalau Eli hari ini telah lahir bagimu. Kalau hanya dia sendiri. Tapi kalau kamu yang terima hari telah lahir bagi kalian semua. Malaikat gak pakai kata kalian. Malaikat pakai katamu untuk banyak orang. Artinya apa? Natal harus diterima secara pribadi demi pribadi dalam hidup seseorang. Makanya keselamatan ibu gak ditanggung ayah. Keselamatan orang tua gak ditanggung anak. Keselamatan anak atau orang tua. Di sini ada anak pendeta. Nggak bisa pendeta Ratu Langit jadi jaminan keselamatan buat JJ. Nggak bisa. JJ harus nanggung keselamatan sendiri. Amin. Itu berita Natal. Jadi dengar baik. Kalau engkau mau melihat kebaikan-kebaikan di 2023. Ini hidup dulu nih. Hidup ini dulu. Tanya Tuhan terima kasih. Buat pembenaran yang Tuhan sudah buat di hidup saya. Sekarang kuatkan saya untuk hidup benar seperti yang Tuhan mau. Waktu engkau lakukan itu. Tuhan kasih engkau sukacita yang besar. Karena harapan orang. Apa tadi bilang? Tadi aku coba. Bersukacita.
Karena Tuhan, hai orang benar akan bersuka cita dalam Tuhan. Dan tahun yang sukar sulit bukan tahun yang apa-apa bagi orang benar. Amin. Ayat terakhir. Doa orang benar. Apa doa orang benar apa? Ulang. Doa orang benar apa? Doa orang benar besar kuasanya. Salah. Coba. Doa orang benar. Ya. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa yang besar kuasanya? Doanya. Benar nggak? Doa orang benar. Bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kuasa doa itu. Tapi doa yang mana yang berkuasa besar? Doa dari orang benar kalau berdoa pasti berkuasa. Orang benar kalau berdoa pasti adakan mujizat. Doanya boleh keliru, doanya boleh salah. Tapi kalau orang benar berdoa pasti Tuhan dengar. Karena mungkin di antara kita nggak ada yang biasa berdoa mulus dan bagus, bukan? Salah-salah, bukan? Ada seorang anak sekolah minggu yang pulang sekolah minggu, dia dilewatin pasar. Ini sudah saya cerita nih. Ada sapi yang ngamuk, saudara. Sapi ngamuk, tuh. Semua yang jualan ambruk semua, diseruduk sama tuh sapi, saudara. Orang teriak, "Dek, lari adek, ada sapi ngamuk." Dia bingung, orang pada lari. Lalu orang pada lari, dia ada apa ini? Dia dengar orang, "Dek, lari dek." Ternyata ada sapi ngamuk. Tapi dia udah terlanjur takut, sapi udah dekat, udah gak bisa lari. Dia cuma bisa gemetar sambil terkencing, saudara. Udah gak bisa lari. Jalan satunya dia berdoa. Anak sekolah minggu, bukan? Apa yang dia doakan? Ya Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini, Tuhan. Pas dia amin, sapinya hilang. Dia boleh salah berdoa, tapi orang benar kalau berdoa, Tuhan jauh lebih tahu maksud saudara dari cara pengucapan hidup saudara, pengucapan doa saudara. Kan ada ayatnya bahwa roh akan berdoa lebih akurat dari doa kita kepada Bapa. Kita yang penuh keterbatasan berdoa, kita lupa minta sesuatu, tapi roh sempurnakan. Bapa, dia sebenarnya mau ini Tuhan. Lebih dari yang dia doakan. Bapa, oke, aku sudah tahu. Aku lebih tahu air matanya daripada ucapannya. Makanya kalau doa, Anda mungkin gak bisa jawab. Bilang apa-apa. Engkau doa, air mata mau keluar. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Anda mau sukacita? Anda mau sukacita? Jangan terpaut kepada berkat Tuhan, terpaut kepada si pemberi berkat. Anda mau sukacita? Robah cara hidup saudara. Karena yang bikin Tuhan ternganga-nganga ngelihat saudara bukan karena hartamu, jabatanmu, pangkatmu, tapi karena cara hidupmu yang menyerupai Kristus. Sama seperti Kristus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja ku minta, sepanjang jalan. Sampai kemana? Sampai ke surga. Apa? Saya mau seperti Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja, itu saja.
saja ku minta. Di sepanjang jalan, mari kita belajar lagu lama ini, saudara. Sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan pernah ada istirahat dulu dengan Tuhan. Engkau akan tertinggal. Banyak orang-orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Tapi yang terkemudian akan terdahulu. Saudara yang pikir engkau Kristen dari dulu. Tapi kalau engkau terlalu banyak istirahat, terlalu banyak tinggal di rumah, engkau terlalu banyak tidak memberi hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Biarkan hidupmu diubah oleh Tuhan. Lagu ini kita nyanyikan sekali lagi dengan iman. Seperti Yesus, seperti Yesus. Nyanyi dengan iman saudara, nyanyi dengan hatimu. Rasakan Tuhan hadir di Natal ini, mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ku minta, aku minta. Jalan kita ke surga, kita gak boleh berhenti. Kita minta Tuhan mengubah hidup kita sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Ada 1-2 orang yang mau digagang secara khusus, engkau boleh datang ke depan sebelum diakhiri ibadah ini. Kita nyanyi lagu pujian, kalau ku hidup, aku hidup bagimu. Saya tunggu saudara yang mau doakan, atau hari ini yang berulang tahun, engkau boleh datang ke depan. Yang bawa milik Tuhan, yang mau doakan, engkau datang ke depan. Lagu, kalau ku hidup bagimu. Mata dan hatiku tetap tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, tapi kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa. Ini surga, tak berkati tangan hambamu, memberkati yang datang dengan iman. Mereka percaya pada kuasa-Mu yang mengubahkan hidup mereka, Bapa. Dan inilah kekuatan dari firman-Mu. Terima berkat atas-Mu dalam nama Yesus. Kekuatan yang tak terhingga merasuk hidupmu, memberikan kau sukacita untuk hidup dalam kekuatan yang terhingga. Apapun persoalanmu, di dalam dan demi nama Yesus, kemurahan, kebajikan, kesenangan ada di hidupmu, merasuk, membuat engkau menjadi pemenang karena engkau mengalami kekuatan sukacita yang besar dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir atas apa yang kau buat, apa yang kau kerjakan hari ini. Tuhan balaskan berkat berlimpah. Di dalam dan demi nama Yesus, sukacita Tuhan ada kepada. Terima janji Allah ini, ya dan amin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kemurahan kebaikan mengalir atasmu. Tuhan memberkatimu. Apa yang kau kerjakan berhasil, karena Tuhan tahu merencanakan yang terbaik bagimu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Ini berkat atasmu. Terima dalam nama Yesus kekuatan, kemurahan, kebaikan. Apa yang kau kerjakan berhasil, karena sukacita Tuhan akan membuat pemenang demi pemenang dalam nama Yesus. Terima berkat anugerah yang besar, kuasa yang ajaib menyertai di setiap jalan dan langkahmu dalam nama Tuhan Yesus. Inilah keluarga yang hebat, yang diberkati dalam segala perkara. Kemurahan, kebaikan, sukacita yang membuat padah dan menikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat sukacita yang membuat menjadikan pemenang dari setiap persoalan hidupmu. Di dalam nama Tuhan, masa depan anak-anak yang ada Tuhan, dan mereka diberkati dalam segala
Pemenang yang sebenarnya. Kami membuat begitu. Bapak kami akan melimpah dalam dan demi nama Yesus. Karya sanggup pasti ada. Karena kekuatan dari Tuhan merasuk hatimu, membuat dunia tak bisa yang dalam Tuhan. Anugerah kebaikan Tuhan ada padamu di sekarang sampai selama-lamanya. Engkau dahsyat Tuhan, terima kasih buat kelahiranmu. Terima kasih buat kehadiranmu di hati kami. Jadikan hati kami palunganmu Tuhan. Dan kami siap menerima kelahiranmu di hati kami. Ini palungan hina Tuhan, palungan orang berdosa Tuhan. Tapi kehadiranmu di hati kami menjadikan kami orang benar, menjadikan kami orang-orang yang dilayakkan untuk surga. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sudah memberkati kami dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu di Natal ini. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang datang, kami diubahkan Tuhan. Kami dirubah Tuhan menjadi sama seperti yang Tuhan mau, dan menjalani hidup seperti yang Tuhan mau, dan bukan kami mau sendiri. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, Tuhan di dalam nama Yesus, di hari Natal ini kami berdoa, hamba berdoa, biarlah sukacita Natal menjadi bahagian kami semua yang hadir hari ini. Tuhan tolong jemaat-Mu, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan berikan mereka sukacita ilahi, sukacita yang lahir karena Tuhan, supaya mereka bisa bertahan di dalam keterpurukan apapun yang terjadi di tahun baru nanti. Dan mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, karena mereka tahu siapa yang mereka kejar dalam gereja, siapa yang mereka cari. Mereka mencari sumber berkat itu, sumber kekuatan itu, sumber sukacita itu. Tuhan, di Natal ini biar kami boleh berubah menjadi sama seperti kehendak-Mu Tuhan. Bapa kami di sorga, kalau ada salah, kekurangan, kelemahan, pelanggaran, bahkan dosa-dosa kami yang kami buat di hari-hari kemarin di sepanjang tahun 2022 ini, sucikan hidup kami, kuduskan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau hanya sejauh doa, dan di mana orang benar berdoa meminta, harapan kami pasti terkabul dan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati terus gereja ini, berkati terus menjadi alat Tuhan buat kebenaran-kebenaran yang mengubahkan seseorang, yang merubah kiblat hati mereka Tuhan, mengarahkan iman yang benar hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Biar gereja kami menjadi alat Tuhan yang bisa mengubah, karena kuasa firman dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Bukan karena oknum-oknum dalamnya, bukan karena pendeta, bukan karena satu sosok terpenting
penting di gereja ini. Nggak ada yang paling penting dari Yesus yang kami layani di tempat ini. Engkau terhebat, engkau termulia, engkau terdahsyat yang bisa mengubah dan membawa gereja ini kepada kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahwa semua yang hadir telah mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Semua yang berbagian pelayan diberkati Tuhan. Yang datang melayani dengan bertepuk tangan memuji dan muliakan Tuhan diberkati oleh Allah. Kami semua akan pulang dengan berkat-berkat ajaib dari tempat ini. Berkat dari pujian, berkat dari firman Allah, berkat dari penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bawa ke rumah kami, ke tempat usaha kami, ke tempat di mana kami bekerja, dan rumah kami, usaha kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak di sorga, ini ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Langkah pulang jemaat Tuhan dari tempat ini sampai ke tempat di mana mereka kembali dalam kekuatan dan kemurahan Allah. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Akhirnya kami angkat hati kami dan tangan kami di hadapan Pencipta kami. Dan dengan iman terimalah berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang, sukacita penghiburan kekuatan, serta urapan yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, menyertai kita yang tetap setia dan taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu.